Semeru, kebanggaan rohani ada di Semeru sekarang. Pos pantau mencatat dalam 24 jam terakhir terjadi 61 kali letusan, 1 kali awan panas guguran, 4 kali gempa guguran, serta 27 kali gempa hembusan. Sejumlah daerah yang berstatus waspada tsunami antara lain Flores Timur bagian utara, Pulau Sika, Sika bagian utara, dan Pulau Lembata. BMKG meminta pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota yang berada pada status waspada untuk memperhatikan dan segera mengarahkan masyarakat untuk menjauhi pantai dan tepian sungai. Latih diri sendiri, latih orang lain. Melewati peristiwa apapun. Di mana kelemahan dan kegagalan terekspos. Dan kita tahu COVID mengajar hal itu. Semua yang sebelum COVID kita bisa sembunyikan. Di belakang pakaian yang bagus dan senyum yang lebar. Tapi di dalam COVID semua kelemahan terekspos. Hubungan suami istri retak. Hubungan dengan orang tua dan anak jauh. Dan lebih baik kita akui. Menghadapi kelemahan dan mau maju lewat tantangan. Jujur. Nah, ada beberapa ayat dari Mazmur 86 yang saya mau kita lihat sama-sama. Selalu harus ada patokan dari firman. Jadi saya mau mulai dari tengah, ayat 8. Mazmur 86 ayat 8. Tidak ada seperti Engkau di antara para Allah ya Tuhan. Dan tidak ada seperti apa yang Kau buat. Segala bangsa yang Kau jadikan akan datang, sujud menyembah di hadapan-Mu ya Tuhan, dan akan memuliakan nama-Mu. Sebab Engkau besar, melakukan keajaiban-keajaiban. Engkau sendiri saja Allah. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Jadi dari ayat 8 sampai 15, Daud bilang, Tuhan, Engkau yang masih dalam kontrol. Tuhan yang berdaulat. Tuhan yang berkuasa. Tuhan yang memerintah. Itu poin 1. Dalam semuanya ini, siapa yang dalam kontrol? Tuhan. Kita harus stop dengan laporan yang buruk. Stop nonton CNN atau TV One. Karena Tuhan bekerja di belakang layar. Unseen. Selalu. Kita tahu 12 pengintai yang diutus ke tanah perjanjian. Dan mereka kembali 10 bawa laporan CNN. Apa yang mereka bisa lihat dengan mata sendiri. 2, Kaleb dan Yosua bawa laporan dengan mata Tuhan. Mereka lihat dengan mata Tuhan. Walaupun ada raksasa, pasti kami bisa masuk. Pasti kami bisa duduki tanah itu. Stop speaking the evil report. It's the best time to be alive. Ini waktu paling indah untuk hidup. Kita tahu Kisah Para Rasul 5 ada pertumbuhan besar. Tapi apa terjadi? Pasal 5, 6, 7, 8 ayat 1. Stefanus dibunuh mati dengan batu. Semua takut dan mereka lari keluar dari Yerusalem. Artinya KKR. Banyak orang percaya ada kebanggaan rohani di Indonesia. Saya percaya. Tapi mungkin kebanggaan rohani tidak akan jadi di lapangan atau dalam gedung. Mungkin cara lain yang Tuhan mau pakai. I don't know. Mungkin COVID ada cara Tuhan untuk kebanggaan rohani. Tapi Kisah Para Rasul 8 semua lari dan mereka bawa sampai Antioquia Injil dan berkembang luar biasa waktu itu. Pola Tuhan.
Jim, aniaya ada dari Tuhan? Yes. Teologi aniaya, Pak. Ini harus diajar di gereja. Yesus kasih perintah. Pergi memuridkan semua bangsa. Tunggu dulu. Tunggu di Yerusalem dapat Roh Kudus. Oke, mereka dapat Roh Kudus. Tapi tidak pergi. Tunggu. Jadi Tuhan harus buat rencana dengan cara lain. Aniaya. Untuk paksa mereka keluar dari Yerusalem. Indonesia kita berdoa untuk kebangkitan rohani, kita dapat krismon. Sama. Lebih banyak orang berseru Tuhan tolong dalam krismon. Berdoa kebangkitan rohani, ada gempa bumi. Sini sana. Ada letusan gunung berapi, ada tsunami, ada banyak hal. Itu sama kebangkitan rohani. Semeru, kebangkitan rohani ada di Semeru sekarang. Di mana ada kesusahan, Tuhan hadir. Mazmur 34, ayat 19. Tuhan dekat dengan orang-orang yang remuk hati untuk membangkitkan orang yang patah semangat. Tuhan ada bersama dengan mereka yang remuk, yang jatuh. Itu alamat Tuhan. Dan ayat 13, Tuhan sudah tolong dan Tuhan akan tetap tolong. He doesn't change. Tuhan masih dalam kontrol. Dia tidak berubah. Dia bisa datangkan kebaikannya lewat segala sesuatu yang terjadi. Percayalah itu. Yang ayat 1 sampai 7, Oke, Tuhan pasang telingamu, jawablah aku, sebab sengsara dan miskin aku. Peliharalah nyawaku, sebab aku orang yang kau kasihi. Selamatkanlah hambamu ini yang percaya kepadamu. Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku ya Tuhan, sebab kepadamu lah aku berseru sepanjang hari. Ayat berikut dibilang, aku berseru. Ayat berikut, aku berseru. 1, 2, 3 kali. Dia bilang, aku berseru kepadamu Tuhan. Apa yang harus jadi respons kita di dalam waktu yang kacau? Berseru kepada Tuhan. First response, berseru kepada Tuhan. Jangan berseru kepada counselor. Jangan berseru kepada dukun. Jangan berseru kepada pendeta. Jangan berseru kepada pemimpin komsel. Berseru kepada Tuhan. Call out to God. Latih anak-anakmu berseru kepada Tuhan, bukan kepada orang tua.